Shalom. Saya berharap Bapak Ibu yang menyaksikan secara online juga mendapatkan berkat yang sama seperti yang ada di onsite hari ini. Amin. Nah oke saudara, kita langsung aja buka slide-nya. Dalam Lukas 10 ayat 39 sampai 42 berkata seperti ini saudara. Perempuan ini itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Boleh katakan amin saudara? Nah saudara, ayat yang barusan kita baca, kalau kita teliti, kalau kita telaah lebih dalam saudara, kita akan menemukan ada dua orang, Maria dan Marta, yang punya dua prioritas yang berbeda. Saya ulangin ya. Kalau kita telaah, kita renungkan ayat ini saudara, kita akan temukan ada dua orang, Maria dan Marta, yang punya prioritas yang berbeda. Bagi Marta, yang terpenting adalah bekerja. Bagi Marta, yang terpenting adalah melayani. Tetapi bagi Maria, yang paling penting adalah duduk dekat kaki Yesus dan mendengarkan suaranya saudara. Nah saudara, dari dua prioritas yang berbeda ini menghasilkan dua respon yang berbeda dari Tuhan. Waktu Marta sibuk melayani, Tuhan tegur Marta. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi waktu Maria mementingkan mendengar suara Tuhan, justru Maria mendapatkan pujian dari Tuhan. Nah saudara, oleh sebab itu hari ini kita akan berbicara satu hal, yaitu adalah prioritas orang Kristen. Pertanyaannya, kenapa ini begitu penting saudara? Karena begini, terima gak terima, sadar gak sadar saudara, hampir segala sesuatunya ditentukan dari prioritas. Waktu Tuhan ciptakan langit dan bumi, Dia menciptakan itu dengan skala prioritas. Makanya kenapa waktu Dia ciptakan langit dan serta isinya, Dia gak ciptakan manusia dulu. Kalau Anda baca di Kejadian 1, yang Dia pertama ciptakan adalah terang dulu. Dari terang baru ada daratan, tumbuhan, hewan, dan manusia saudara. Bukan kebalik. Bukan manusia dulu baru ada daratan, enggak saudara. Jadi dari sini kita ngelihat Tuhan pun bekerja berdasarkan prioritas. Ada hal-hal yang terpenting yang lebih dulu dikerjakan. Nah begitu juga dengan manusia saudara. Anda kalau mau lihat masa depan seseorang, lihatlah prioritas dalam hidupnya. Apa yang dia kerjakan sehari-hari, apa yang dia dahulukan sehari-hari. Di situ Anda akan lihat masa depan seseorang. Nah saudara, artinya di sini kita ngelihat prioritas, apa yang dianggap penting oleh seseorang, itu penting banget. Nah oleh sebab itu saudara, pertanyaannya begini, apa yang Alkitab ajarkan tentang prioritas? Nah setelah saya telaah saudara, ternyata ada 3 prioritas yang Alkitab ajarkan kepada kita. Dan prioritasnya adalah ini. Ada 3 prioritas yang Alkitab ajarkan buat kita. Yang pertama adalah Tuhan, yang kedua sesama, dan yang ketiga adalah tanggung jawab. Ayatnya mana? Oke, kita lihat. Dalam Matius 22 ayat 37 sampai 38 berkata begini saudara. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Boleh sama-sama dengan saya? Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi dari ayat ini jelas, prioritas utama orang Kristen adalah Tuhan, saudara.
Dan prioritas kedua, dalam Matius 22 ayat 39 berkata, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Yang sama. Apa saudara? Sama-sama dengan saya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Prioritas kedua yang Alkitab ajarkan ke kita adalah mengasihi sesama kita. Sesama itu bicara apa? Pasangan, keluarga kita, teman kita, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, Matius 25 ayat 14. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Saudara, prioritas ketiga dalam kehidupan orang Kristen adalah tanggung jawab. Tanggung jawab ini bicara soal talenta kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, jabatan, harta benda kita, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini, saudara. Dan inilah 3 prioritas orang Kristen: Tuhan, sesama, dan tanggung jawab. Nah saudara, tapi masalahnya kita orang Kristen, sadar gak sadar, prioritasnya suka kebalik, saudara. Harusnya begini, tetapi kadang orang Kristen, atau seringkali prioritas orang Kristen kebalik kayak begini. Yang harusnya, yang jadi utama harusnya Tuhan, tetapi justru pekerjaan kita yang jadi utama. Bukannya Tuhan yang jadi utama, tapi harta kita yang jadi utama, saudara. Dan pertanyaannya, apa yang akan terjadi saat prioritas kita kebalik kayak gini? Ada 2 hal yang akan terjadi saat prioritas dalam hidup kita kebalik kayak begini. Hal yang pertama, saat tanggung jawab kita, saat pekerjaan kita, pelayanan kita, harta kita lebih penting dibandingkan sesama kita manusia, yang terjadi adalah apa, saudara? Rasa kemanusiaan kita bisa hilang. Saudara, waktu Anda atau waktu manusia menganggap kepercayaan yang Tuhan kasih itu lebih penting daripada manusia, daripada sesamanya, manusia akan melihat sesamanya itu bukan lagi subjek yang punya perasaan, punya pikiran. Tapi saat manusia menganggap tanggung jawabnya lebih penting daripada sesamanya, dia akan menganggap manusia itu objek, saudara. Sumber keuntungan atau bahkan penghalang dalam hidup. Salah satu contohnya ada dalam Alkitab, dalam Matius 2 ayat ketiga. Di situ diceritakan bagaimana seorang raja namanya Herodes yang mendengar bahwa Yesus telah lahir dan akan menjadi raja. Dalam Matius 2 ayat ketiga, waktu Herodes dengar itu, respon dia cuma satu. Dia kaget, sekaget-kagetnya, saudara. Dan kalau ditelaah itu kata kaget, itu bisa berarti gelisah dan ketakutan. Dan saudara, akhirnya apa yang terjadi? Karena Herodes, jadi Herodes ini adalah salah satu orang yang di dalam Alkitab yang mementingkan jabatannya, mengutamakan jabatannya di atas segala-galanya, saudara. Ya, jadi dia bisa dibilang gila jabatan. Dan apa yang terjadi? Waktu seseorang lebih mengutamakan jabatannya, mempertahankan jabatannya dibanding orang lain, yang terjadi adalah dia akan melakukan hal yang tidak manusiawi dan di luar nalar manusia, saudara. Dalam Matius 2 ayat 16 berkata begini, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya. Kemudian yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahui dari orang Majus itu, saudara. Saudara, Herodes melakukan apa yang di luar nalar manusia. Dia membunuh bukan cuma manusia, tapi bayi di bawah 3 tahun. Bayangin, saudara. Demi apa? Demi jabatannya.
demi untuk melindungi posisinya sebagai raja, dia membunuh bayi, saudara. Nah saudara, dan itulah yang terjadi kepada kita saat kita lebih mementingkan tanggung jawab kita dibandingkan sesama kita. Banyak hubungan rusak karena antar teman saling tusuk, berebutan uang, berebutan jabatan. Sesama hamba Tuhan bukannya saling mengasihi, tapi saling menjatuhkan. Kenapa? Jabatan. Ada keluarga berantem, nggak jauh ujung-ujungnya. Kalau nggak warisan, ya uang. Banyak keluarga akhirnya rusak, saudara. Kenapa? Karena suami dan istri sibuk bekerja atau pelayanan, dan lebih mementingkan pekerjaan dan pelayanan dibandingkan main sama anaknya, saudara. Saudara, di sini saya bukan bilang, saya nggak bilang kalau suami istri itu nggak boleh bekerja, nggak boleh pelayanan, enggak. Tapi kita harus mengerti bahwa sesama kita, keluarga kita itu jauh lebih penting daripada pelayanan kita, saudara. Ada satu hamba Tuhan terkenal, pelayanannya internasional, saudara. Mungkin kalau saya sebut Anda tahu. Tapi walaupun pelayanan terkenal, dia digugat cerai sama istrinya, saudara. Mungkin terlalu sibuk pelayanan. Nah saudara, makanya ada satu quotes dari satu buku yang saya baca yang sangat memberkati, yang bilangnya begini, saudara. Pekerjaan, pelayanan, jabatan, uang itu seperti bola karet. Apabila jatuh, cepat atau lambat akan kembali. Tetapi hubungan kita dengan sesama itu seperti bola kaca, saudara. Apabila jatuh dan pecah, walaupun berusaha diperbaiki, tidak akan pernah kembali. Jadi bisa dibilang gini, kalau Anda kehilangan pekerjaan, cepat atau lambat itu akan balik lagi. Kalau Anda kehilangan uang, cepat atau lambat itu akan kembali lagi. Tapi kalau Anda kehilangan keluarga Anda, sekalipun Anda berusaha untuk balikin itu, tidak akan pernah sama lagi, saudara. Nah saudara, dari sini kita udah belajar bahwa ternyata mengasihi sesama kita itu lebih penting dari tanggung jawab kita. Amin, saudara. Dan yang ini yang pertama. Dan yang kedua, apa yang terjadi waktu prioritas dalam hidup kita salah? Saat tanggung jawab kita lebih penting daripada Tuhan itu sendiri. Apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah kita akan menuhankan tanggung jawab itu. Dan salah satu tanggung jawab yang Tuhan kasih ke kita, yang paling sering bikin kita melupakan Tuhan adalah uang, saudara. Saudara, uang adalah salah satu tanggung jawab yang Tuhan kasih ke kita. Tetapi terkadang, bahkan seringkali, uang itu lebih Tuhan daripada Tuhan. Terkadang manusia lebih menuhankan uang daripada Tuhan. Dan saudara perlu tahu, satu-satunya lawan yang sebanding sama Tuhan, istilahnya, itu bukan setan. Justru satu-satunya lawan yang bisa, yang Tuhan anggap sebanding, itu justru uang. Dalam Matius 6 ayat 24 dikatakan begini, saudara. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara, untuk pertama kalinya dan satu-satunya Tuhan punya lawan seimbang, saudara. Di sini kan jelas, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi untuk pertama kalinya Tuhan tuh membandingkan dirinya sama Mammon. Artinya apa, saudara? Bukan setan yang lebih gawat, tapi justru uang yang bisa bikin kita lupain Tuhan. Nah saudara, tapi jangan salah sangka, saya bukan bilang menjadi kaya itu salah, no. Kalau kita lihat di Alkitab, banyak tokoh Alkitab yang kaya, bahkan sangat kaya. Ayub, ya, Abraham, Salomo, Yusuf Arimatea, semuanya orang kaya, saudara. There is nothing wrong to be rich, nggak ada yang salah untuk jadi kaya. Tapi yang salah adalah saat kita bernafsu untuk jadi kaya. Nah itu dia. Karena firman Tuhan bilang apa? Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Kenapa Yudas mengkhianati Yesus? Uang, saudara. Demi 30 keping perak,
yang harga yang terlalu murah untuk persahabatan, harga yang terlalu murah untuk sebuah hubungan. Tapi Yudas lakukan itu karena dia cinta uang. Berapa banyak orang yang jual Tuhan untuk jabatan, untuk uang. Berapa banyak orang yang nyakitin orang lain demi uang. Saudara pernah nonton, kalau mungkin Anda pernah nonton film judulnya 12 Years a Slave. Itu tahun 2013. Itu film menceritakan bagaimana kejamnya perbudakan yang ada di Amerika, saudara. Jadi ini kisah nyata. Orang yang diperbudak itu, yang diculik dan diperbudak itu, dia nulis buku itu. Dan jadi film tahun 2013. Saudara, kenapa di Amerika pada waktu itu sangat populer yang namanya perbudakan? Alasannya cuma satu, karena keuntungan. Jadi di Amerika Selatan itu banyak perkebunan. Karena banyak perkebunan butuh banyak pekerja. Dan oleh sebab itu lebih untung beli budak daripada nyewa pekerja, saudara. Makanya di Amerika pada waktu itu perbudakan itu susah banget dilepasin. Kenapa? Ujung-ujungnya duit. Ujung-ujungnya uang, saudara. Nah, tetapi apa sih yang Alkitab katakan soal keuangan? Apa yang Alkitab ajarkan ke kita soal kekayaan? Dalam Amsal 10 ayat 22 berkata begini, saudara. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Mazmur 127 ayat kedua berkata begini. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu apa, saudara? Tidur. Maksudnya apa? Artinya apa kita gak perlu kerja lagi gitu? Enggak. Alkitab bilang orang yang gak kerja jangan makan. Tapi maksud ayat ini, janganlah kita bernafsu untuk menjadi kaya, saudara. Maksud ayat ini begini loh. Kalau Tuhan izinkan kita kaya, kita mau jungkir balik kayak apapun, kita akan tetap kaya. Tapi kalau Tuhan tidak mengizinkan kita kaya, mau jungkir balik, tenggelam, mau ngapain, gak bakal kaya, saudara. Dan orang yang ngomong ini adalah Salomo, salah satu orang atau salah satu raja terkaya yang pernah ada di bumi, saudara. Saudara, ada satu orang, saya gak tahu iseng atau gimana, dia mencoba mengkonversi kekayaan Salomo zaman dulu ke zaman sekarang, saudara. Jadi dia coba konversi kekayaan Salomo ke nilai rupiah. Dan apa yang didapetin, saudara? Salomo ternyata keuntungan yang Salomo dapat dalam 1 tahun jumlahnya adalah 18 triliun rupiah, saudara. Berapa, saudara? 18 triliun, bukan 18 ribu perak, 18 triliun rupiah. Dan Salomo memerintah selama 40 tahun, saudara. Jadi 18 triliun dikali 40, berapa hasilnya, saudara? 720 triliun rupiah. Saudara, saya pernah ngitung iseng-iseng, seandainya saya dapat uang 1 triliun, 1 T. Dan waktu saya hitung, saya coba berasumsi kalau saya setiap hari menghabiskan 10 juta rupiah tiap hari, straight, konsisten 10 juta tiap hari, sampai 50 tahun ke depan. Dan hasilnya itu gak nyampe 500 M, saudara. Dan Salomo punya berapa tadi? 720 T. Berapa abad dia bisa hidup, saudara? Lihat, orang sekaya itu. Nah, tetapi saudara, kita harus ngerti bagaimana Salomo mendapatkan kekayaannya. Dia gak pernah berusaha dan dia gak pernah minta untuk jadi kaya, saudara. Kita lihat ayatnya. Ini ayat adalah cikal bakal kenapa Salomo bisa begitu kaya dalam hidupnya. Dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 5 berkata begini. Jadi ini konteksnya, latar belakangnya adalah waktu Salomo baru diangkat menggantikan Daud dalam hidupnya. Dan Tuhan datang ke dia dan bilang gini, di Gibeon Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu itu. Berfirmanlah Allah,
mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Jadi Tuhan nyamperin Salomo dan kasih permintaan dan kasih wishes, mau apa aja terserah. Dan ayat 9 dan 10-nya berkata begini saudara. Ini Salomo yang ngomong. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Jadi Salomo gak minta kekayaan, tapi justru Salomo minta hikmat saudara. Dan Tuhan bilang gini, bahwa dan ayatnya bilang gini, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal demikian. Dan ayat ke-13 yang ngomong gini saudara, ini Tuhan yang ngomong. Dan juga yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu. Sama-sama ya saudara, 1, 2, 3. Baik apa? Kekayaan maupun kemuliaan. Sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Saudara, Salomo gak pernah minta jadi kaya. Dia gak pernah berusaha untuk jadi kaya. Tapi kekayaannya, kenapa dia bisa begitu kaya? Karena Tuhan yang izinkan dia untuk jadi kaya, saudara. Nah, artinya kita bisa ngelihat di sini, kita bisa belajar sama-sama, saudara, bahwa kekayaan yang kita punya itu bukan karena usaha kita, tapi karena Tuhan yang mengizinkan kita menjadi kaya. Saudara, makanya Amsal 23 ayat 4-5 berkata begini, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-ngamatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Nah saudara, jadi hari ini kita sudah belajar sama-sama bahwa saat prioritas kita salah, pilihan hidup kita pun juga akan salah, saudara. Tindakan kita juga akan salah. Dan pertanyaannya, apa yang harus kita lakuin? Saya boleh minta pemain keyboard? Dan ini yang terakhir saudara. Apa yang harus kita lakukan? Satu hal aja. Dalam Lukas 10 ayat 42b berkata begini. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, apa yang harus kita lakuin? Jawabannya sederhana. Lakukan apa yang Maria lakukan. Apa yang Maria lakukan saudara? Dia bukan sibuk bekerja, tapi dia sibuk mendengar suara Tuhan. Dia gak sibuk nyari uang saudara. Yang dia sibuk dekat dengan Tuhan. Kenapa bisa begitu saudara? Karena Matius 6 ayat 33 berkata begini. Ini janjinya Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya apa sebagian saudara? Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara, kata dahulu yang saya highlight itu dalam bahasa aslinya artinya tuh tempat pertama. Jadi bisa dibilang begini, saat kita mendahulukan Tuhan, saat kita menjadikan Tuhan tempat pertama dalam hidup kita, kehidupan kita akan dijamin sama Tuhan. Dan dia bertanggung jawab atas hidup kita. Makanya Lukas 12 ayat 7 bilang begini saudara. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Saudara, ada yang bisa gak hitung rambut di sini? Rambut Anda yang rontok aja gak Anda hitung kan? Tapi Tuhan bilang, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Terus dia bilang gini, karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Artinya dari ayat ini kita ngelihat saudara, betapa seriusnya Tuhan perhatiin kita, betul? Begitu berharganya Anda di mata Tuhan. Cuma pertanyaannya, apakah Anda mau jadikan dia yang pertama dalam hidup Anda? Apakah Anda mau mendahulukan Tuhan dalam segala-galanya? Karena dengan jelas Alkitab udah kasih kita contoh orang-orang
yang mendahulukan Tuhan dalam hidupnya dipelihara sama Tuhan, saudara. Dan saudara, saya akan tutup dengan satu kesaksian. Bagaimana ayat yang Matius 6 ayat 33 itu terjadi betul dalam hidup saya, saudara. Saudara, mungkin saya pernah cerita di sini. Tahun 2021 kemarin, saya pernah mengalami sebuah kebangkrutan. Bukan cuma sekedar bangkrut, saudara. Itu benar-benar kayak udah jatuh ketimpa tangga, kelindes truk. Saya bangkrut, usaha saya kolaps, istri saya sakit, dan istri saya terancam keguguran waktu itu. Wah, banyak. Nah, tapi saudara, singkat cerita, walaupun begitu banyak hal yang tidak enak pada waktu itu, saya punya komitmen untuk tetap menjadikan Tuhan yang pertama dalam hidup saya. Saya tetap berkomitmen mendahulukan Tuhan. Makanya saya tetap, walaupun banyak utang pada waktu itu, saya tetap kasih perpuluhan. Saya tetap saat teduh setiap hari. Saya tetap melakukan apa yang Tuhan mau. Dan apa yang terjadi, saudara? Singkat ceritanya, tahun lalu, benar-benar tahun lalu, saya dapat sebuah berkat untuk pergi liburan ke Jakarta, saudara. Ke Surabaya. Dan waktu saya liburan ke Surabaya, saudara, singkat ceritanya, setelah saya beberapa hari nginep di situ, tiba-tiba susu anak saya tuh habis. Atau minimal susunya tuh sisa untuk 1 kali botol lagi, saudara. Nah, karena habis, otomatis kita harus beli. Dan waktu saya cek rekening saya, ini true story. Waktu saya cek rekening saya, uang yang ada dalam rekening saya itu hanya cukup untuk beli 1 kaleng susu, saudara. Berapa? 1 kaleng. Dan setelah saya beli, uang saya habis. Dan saya berusaha untuk jadi bapak yang baik. Walaupun saya nggak punya uang waktu itu, uangnya mepet, saya tetap mendahulukan anak saya. Kan nggak mungkin anak bayi saya kasih es teh manis, saudara. Lucu juga. Dan waktu saya udah bersiap-siap, pakai tas, udah mau pergi, tiba-tiba waktu saya mau berdiri pergi ke Indomaret, kamar hotel saya diketok, tok 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 gitu. Dan saya samperin, saya ngintip dari pintunya, dan saya lihat ternyata itu tante saya. Dan waktu saya buka, saudara, ternyata tante saya itu lagi bawa amplop putih. Dan tanpa banyak basa-basi, dia bilang gini, "Nih buat Dede," dia bilang kayak gitu. Dan saya tanpa banyak basa-basi juga, saudara, saya langsung ambil. "Makasih tante." Karena kita tahu secara insting kalau udah amplop putih nggak mungkin undangan McD, saudara. Tapi yang bikin saya amazed itu bukan amplop putihnya, saudara, tapi apa yang di dalam amplop putih itu. Dan waktu saya ambil, saya jalan ke istri saya duduk, saya buka, saudara. Dan saudara tahu, emang isinya uang. Tapi jumlah dari uang tersebut, saudara, itu bisa beli 3 kaleng susu, saudara. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan saudara tahu, saya nggak pernah bilang ke siapa kalau uang saya habis. Saya nggak pernah bilang. Saya nggak bilang ke orang tua saya nggak bilang ke om tante saya. Istri saya aja nggak tahu kalau saya nggak kasih tahu pada waktu itu. Tapi walaupun banyak orang nggak tahu keuangan saya, tapi ada satu pribadi yang paling tahu kebutuhan saya dan kebutuhan saudara. Siapa namanya, saudara? Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan buat dia. Nah, saudara, begitu juga dengan Anda hari ini. Kalau Anda mau lihat kebaikan Tuhan, kalau Anda mau lihat berkat Tuhan yang sesungguhnya, tempatkan dia di tempat pertama dalam hidup Anda. Dan saya percaya, saat Anda menempatkan dia di tempat pertama,
Anda nggak akan perlu takut lagi. Anda nggak perlu khawatir lagi. Anda nggak perlu ngerasa nggak bahagia. Karena kita percaya janji Tuhan itu seperti fajar pagi hari, saudara, yang tidak akan pernah terlambat bersinar. Artinya apa, saudara? Pertolongan Tuhan, janji Tuhan selalu tepat pada waktunya. Amin, saudara. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan bangkit berdiri, saudara. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu, dunia tak